Halo teman-teman investor semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT East Park Hotel Tbk. Ini kode sahamnya IS. Ya, jadi kita akan bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini dari materi public expose-nya saya ingin membahas sekilas tentang perusahaan ini. Jadi East Park Hotel Tbk ini diadakan public expose-nya di Yogyakarta tanggal 26 November tahun 2020. Nah, di sini bisa kita lihat sekilas bahwa memang hotelnya ini terletak di Yogyakarta ya. Dan kita bisa lihat sekilas tentang perseroan ini. Perseroan ini didirikan itu dari tanggal 26 Juli tahun 2011 dan ini alamatnya di Yogyakarta. Ini teleponnya juga bisa dilihat. Dan riwayat singkatnya seperti ini ya. Jadi pada waktu tahun 2011 perseroan ini didirikan, hotelnya itu baru beroperasi atau soft opening di tahun 2013. Jadi konsepnya adalah Garden City Hotel dan juga Muslim Friendly Hotel. Nah, di tahun 2014 udah dilakukan grand opening ya, grand opening sebagai hotel bintang 5 ini oleh Adikarya Wisata. Lalu di tahun 2015 langsung memperoleh ASEAN Green Hotel Standard di Filipina. Jadi luar biasa sekali. Dan di tahun 2017 family friendly ya. Jadi memang kalau keluarga mau ke Yogyakarta mungkin bisa pilih East Park Hotel untuk jadi tempat tinggal. Nah, lalu reklasifikasi bintang 5 oleh Adikarya Wisata memperoleh sertifikat halal MUI di tahun 2018. Nah, di tahun 2019 ASEAN Niche Venue Standard ya dari Brunei Darussalam, dan di tahun 2020 akhirnya mereka menambahkan yang namanya ATV Ride Safari dan juga Kuda Lari Garden. Jadi memang yang namanya hotel ini ya harus berinovasi juga ya. Kalau enggak ya gitu-gitu aja dan orang akan cenderung mulai bosan juga. Nah, lalu kalau misalnya dari penghargaan, ini tahun 2015 sampai tahun 2018, penghargaan-penghargaannya, dan di tahun 2019 yang seperti tadi kita bahas ya. Nah, tipe kamarnya ada lumayan, ya, jumlah kamarnya itu kalau di total ada 192 kamar. Ada deluxe room, ada junior suite, ada executive, president suite, dan seterusnya. Nah, ini fasilitas mice-nya, cuman mungkin kita tahu sendiri di era pandemi COVID, ya tentu okupansi rate-nya akan turun. Nah, di tahun 2020 udah keluar nih laporan keuangannya. Kita bisa lihat sekilas bahwa kas-nya ini mulai menipis ya. Karena di tahun 2019 ini ada total sekitar 44 miliar. Cuman di tahun 2020 cuma sisa sekitar 10 miliar aja untuk kas-nya. Jadi memang mereka harus bertahan ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu kalau dari sisi pendapatan di tahun 2020 dia turun, tapi turunnya nggak sampai 50%, jadi lumayan ya. Dari 64 miliar turun jadi 37 miliar. Nah, di sini beban usahanya juga bisa ditekan dari 22M menjadi 19 miliar. Makanya usahanya masih bisa mencatatkan keuntungan. Nah, di sini yang cukup menarik adalah mereka mendapatkan hibah ya, Kemenparekraf ini sekitar 1,3 miliar. Lalu juga ada penghasilan bunga dan pendapatan keuangan. Ini karena memang ada deposito sekitar 30-an miliar ya, makanya pendapatan keuangannya bisa cukup besar. Nah, oleh karena itu perseroan ini akhirnya bisa mencatatkan laba di tahun 2020 5,1 miliar. Nah, ini memang turun dari 9 miliar tapi masih lumayan banget. Nah, cuman kalau misalnya kita hilangkan pendapatan keuangannya, karena kita kan lihat tadi ya. Nah, kita balik lagi ke atas. Nah, depositonya ini udah berkurang cukup signifikan dari 36 miliar menjadi 8,5 miliar. Jadi kalau misalnya pendapatan bunganya di tahun 2021 kelihatannya nggak mungkin bisa mencapai 3,8 miliar lagi. Ya, jadi anggap aja ini nggak adalah 3,8 miliar, sama hibahnya ini juga kita hilangkan. Atau di kisaran 5,1 miliar ya. 5,1 miliar. Jadi kalau misalnya kita hilangkan berarti perusahaan ini nggak ada laba ya, atau labanya sangat-sangat tipis sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, cash flow from operation-nya masih cukup oke ya, dia positif karena di sini dimasukkan penerimaan hibahnya dimasukkan ke dalam aktivitas operasi. Nah, jadi kalau misalnya dihilangkan ya nggak sebesar ini ya, paling cuma 3,5 miliar aja. Nah, di sini yang cukup menarik memang mereka harus mencairkan deposito sekitar 97,7 miliar. Lalu di sini aktivitas investasinya menjadi positif, menjadi 36,7 miliar.
Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari pembayaran pendanaan, mereka ini membayar utang ya, membayar utang 47M, 14M, lalu melakukan pembelian saham treasury. Nah, ini yang cukup menarik nih, karena harga saham perseroan kalau misalnya kita bisa perhatikan ya turunnya cukup dalam ya. Kalau misalnya dari grafik ini, dari Stockbit ya, di sini dari 200 sudah turun sampai ke 50-an, bahkan sekarang mungkin di 68. Nah, kalau udah turun seperti ini, perseroan melakukan pembelian saham treasury ya ada kemungkinan saham ini memang sudah murah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari income statement-nya, trennya itu ya cenderung menurun karena di tahun 2020 ini ada pandemi. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, perseroan bisa mendapatkan laba sekitar 3 miliar aja, 3-4 miliar. Berarti saham perusahaan ini kalau misalnya kita lihat dari key stats-nya itu market cap-nya di sekitaran 281 miliar. Jadi kalau dari PE ratio memang mahal sekali. Ya, mahal sekali PE ratio-nya bisa mencapai 70-50 kali ya. Tapi kalau misalnya dari price to book value ratio 1,15 kali ya sebenarnya so-so lah. Apalagi memang Ispark ini di Yogyakarta boleh dikatakan cukup oke ya. Dengan berbagai penghargaannya, dengan berbagai fasilitasnya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk di saham IS ini, ya lebih bagus memang di bawah PBV 1 kali. Atau kalau misalnya sekarang di bawah harga 59 ya, kalau misalnya menggunakan laporan keuangan tahun 2020. Oke, jadi demikian dari saya tentang Ispark Hotel. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.